Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya kawan-kawan di channel Agus TG dengan saya sendiri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membuat konten tentang pohon bahan bonsai sisir yang dilanjut dengan part 2. Part 2 yang pertama sudah saya lanjutkan di video pertama yang sudah saya upload, dan ini untuk lanjutan tahap kedua setelah sekitar 6-7 bulan yang lalu. Dan ini masih saya lakukan pruning atau saya buang daunnya agar percabangannya lebih nampak jelas untuk arah lanjutan gerak percabangan dan anak cabang. Mungkin sudah sampai ranting dan anak ranting. Penampakannya seperti ini. Memelihara bahan bonsai sisir ini sebenarnya gampang-gampang sulit ya kawan-kawan. Sulitnya karena banyak durinya. Tapi kalau sudah mapan di pot, sudah subur seperti ini, kondisi pohon ini akan lebih cepat perkembangannya sebenarnya. Untuk pembesaran cabang baru ataupun cabang-cabang yang sudah digerakkan menggunakan kawat itu cenderung sedikit cepat kalau sudah mapan. Dan kelemahan sisir ini biasanya sering terjadi lapuk pada kayu ataupun batang seperti ini. Di bagian tengahnya sering terjadi lapuk karena hama juga bisa, seperti hama ulat batang ataupun penggrek. Kalau biasanya itu kalau nggak sering kita kasih fungisida ataupun dibantu dengan insektisida, biasanya cenderung rawan terjadi lapuknya pada batang, ataupun biasanya rayap pun juga cepat menjalar seperti itu. Dan untuk pohon ini akan saya lakukan pengepresan percabangan, anak cabang dan ranting. Nanti hasilnya seperti apa kita lanjut, dan ini akan saya teruskan untuk melakukan pruning dulu agar kawan-kawan bisa melihat nanti hasilnya seperti apa. Oke, saya lanjutkan dulu untuk pruning. Oke, ini setelah kita lakukan pemangkasan atau pengepresan bagian cabang, anak cabang dan ranting. Perlu diketahui bahwa pohon sisir ini tidak bisa rapat seperti layaknya pohon-pohon seperti anting putri ataupun serut ataupun jenis-jenis lain yang bisa sampai perantingannya finish di brokoli ataupun bisa sampai menggumpal. Itu tidak bisa karena mungkin memang dari segi jenis pohonnya ya, mungkin kawan-kawan hanya saja dia hanya bisa sampai ke cucur ranting. Itu pun dia sudah stop. Ketikanya mau lebih ke cucur ranting, dominan banyak yang sering terjadinya mati ranting, sehingganya dia mentok di bagian cucur ranting saja seperti itu. Dan untuk mempercepat perapatan pada bagian percabangan atau ranting-rantingnya itu bisa dilakukan dengan cara pruning akar atau press akar. Itu dilakukan selama 4 atau 5-6 bulan sekali. Itu rutin dilakukan agar peremajaan akar dari pohon sisir itu terjaga dan untuk mempercepat tingkat kerapatan atau perpecahan ranting dan anak rantingnya seperti itu. Untuk bagian media saya menggunakan pasir malang yang sedikit tidak terlalu halus, bisa dikatakan pasir malang yang nomor 2, kemudian dicampur dengan pupuk kandang yang sudah difermentasi, perbandingannya 1:1, dioplos menjadi 1, dan kemudian ditambahkan sedikit pupuk slow release seperti itu. Kita lihat dari posisi bagian akar seperti ini, naik sampai ke atas. Nah, ini keringannya. Untuk pohon sisir cenderung keringannya sangat keras sekali dan tidak mudah lapuk, asalkan setiap 1 bulan ataupun 1,5 bulan diberikan seperti lem sulfur ya kawan-kawan, agar keringannya tetap terjaga, tidak lapuk seperti itu.
Untuk di bagian atasnya seperti ini. Dan ini yang masih hitam-hitam kawatnya ini barusan saya lakukan pergerakan ulang karena ada percabangan yang dominan sedikit menambah untuk nilai kesan keindahan, akhirnya harus saya lakukan pengawatan secara berulang seperti itu. Sisir asli endemik Indonesia. Mungkin pohon ini target kurang lebih sekitar 2-3 tahun lagi mungkin baru memasuki level yang maksimal untuk di ajang kontes. Namun kalau untuk segi di kelas prospek atau pratama, kemungkinan pohon ini 1 tahun sampai 1,5 tahun sudah bisa diturunkan seperti itu. Dan karena ini potnya masih pot penyuburan, akhirnya masih menggunakan pot yang sedikit ukurannya agak besar. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video tentang bonsai sisir ini bisa bermanfaat dan bisa mereferensi kawan-kawan semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.